Sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, subhanallah, tak terasa kita sudah berada di gerbang hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Kita sudah menjalani setengah dari bulan Ramadan, dan sebentar lagi, kurang dari 1 pekan, kita akan memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Subhanallah, waktu begitu cepat berlalu. Sepertinya baru kemarin kita merasakan kebahagiaan, saling mengucapkan tahniah selamat kepada saudara handai tauladan kita bahwa Ramadan datang. Ya subhanallah. Dan sekarang kita merasakan Ramadan sudah berada di setengahnya. Masya Allah. Maka dari itu subhanallah, jangan sampai kita itu kalah dengan kuda. Ya Masya Allah. Kuda kalau dia berlomba, maka ketika sudah akan berada di garis finish, maka kuda ini akan berlari lebih kencang lagi. Subhanallah. Dan hendaklah kita semuanya teman-teman, ketika akan memasuki 10 hari terakhir Ramadan, bersiap-siap, bangun dari rasa malas kita. Tidak ada lagi kesempatan kita untuk berleha-leha. Tidak ada lagi kesempatan kita hanya untuk menonton drama-drama Korea yang tidak ada manfaatnya sama sekali untuk akhirat kita. Mari kita maksimalkan hari-hari sebelum berjumpa dengan 10 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya. Pastinya teman-teman, atlet di mana-mana, kalau mereka itu sudah menuju sebentar lagi ke garis finish, pastinya mereka mengerahkan segala kemampuan mereka untuk bisa menjadi juara-juara dalam setiap olimpiade. Subhanallah. Dan mereka hanya mengejar dunia. Bagaimana dengan kita yang cita-cita kita adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar? Subhanallah. Maka dari itu, ketika kita mengatakan dalam diri kita, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita, bisa jadi ini adalah terakhirnya kita untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, kita persiapkan dengan baik. Masih ada waktu, wahai kawanku. Masih ada waktu sebelum kita memasuki gerbang 10 hari terakhir Ramadan. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Demi Allah, tidak ada satupun dari kita yang terbebas dari yang namanya dosa. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar, karena yang menghalangi kita untuk tidak bisa bangun di malam hari, yang menghalangi kita semuanya untuk malas membaca Al-Quran, di antaranya adalah karena banyaknya dosa-dosa kita. Subhanallah. Ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya para ulama, mereka benar-benar menjadi orang yang pertama kali kembali kepada Allah. Kita tahu bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang mana beliau senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita memperbanyak istighfar, mari kita bertaubat dengan taubatan nasuhah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menggugurkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Karena teman-teman, jangan sampai na'udzubillah summa na'udzubillah, kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raghima'an pun, celakalah seseorang, kata Rasulullah, celakalah seseorang yang ketika dia keluar dari bulan Ramadan, keadaannya tidak diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Apapun yang sudah terjadi dari 15 hari pertama di bulan Ramadan kita, dari segala maksiat dan dosa, maka itu sudah berlalu. Saatnya benar-benar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita putus mata rantai kemaksiatan, kita putus mata rantai dosa dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa itu teman-teman ibarat beban yang ada di pundak-pundak kita. Subhanallah. Semakin banyak dosa, maka semakin berat kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin berat lisan-lisan kita untuk membaca Al-Quran. Semakin berat lisan-lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin berat lisan-lisan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu yang namanya orang sedang berpuasa, ketika dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, maka Allah ijabah doanya. Karena dosa yang terlalu banyak yang kita lakukan, kita sia-siakan siang bulan Ramadan yang semestinya kita berdoa hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Kita tidak lagi memohon kepada Allah untuk memperbanyak doa-doa kita di siang hari bulan Ramadan. Ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya doa itu adalah amalan ibadah yang utama.
Jangan pernah kita berpikir apakah doa kita diijabah atau tidak oleh Allah. Tapi bersyukurlah kepada Allah manakala kita diberikan kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berdoa, maka pahala akan Allah tulis untuk kita semuanya. Subhanallah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kebiasaan dari para salafus salih zaman dahulu kala, mereka itu menjadi orang yang senantiasa memohon kepada Allah. Mereka memperbanyak beristighfar kepada Allah. Mereka memperbanyak untuk kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita tahu kalau kita tidak bertaubat sekarang, kalau kita tidak kembali kepada Allah sekarang, maka kapan lagi kita akan kembali kepada Allah? Saya tidak bisa menjamin diri saya masih bisa hidup 5 menit lagi. Dan saya pun tidak bisa menjamin kalian masih bisa hidup 1 jam lagi. Mari, sebelum matahari terbit dari arah barat, sebelum ajal menjemput kita masing-masing, kita kerahkan segala daya dan upaya untuk kembali kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha, berdoa kepada Allah semoga sebelum Allah mewafatkan kita semuanya, kita diberikan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Dan sungguh bahagia orang-orang yang mana ketika berjumpa dengan Allah, dosa-dosanya telah Allah delete, dosa-dosanya telah Allah hapus, sehingga kelak ketika berjumpa dengan Allah, dia merasa bahwasanya inilah pertemuan yang dinanti-nantikan. Subhanallah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melakukan sebuah dosa, maka mari kita semangat untuk menutup dosa-dosa kita dengan berbagai macam amal soleh dari kebaikan. Jangan pernah menunggu nanti untuk bisa beramal salih. Jangan pernah kita remehkan sekecil apapun dari sebuah amal salih, karena sesungguhnya bisa jadi amal salih yang kecil di hadapan kita itu ternyata besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sebuah niat. Rubba amalin saghirin, ya, kata para ulama, amal yang kecil, amal salih yang di hadapan kita remehkan, ternyata itu besar di hadapan Allah kalau kita luruskan niat. Sebaliknya, kalau kita mengerjakan sebuah amalan yang besar tapi bukan diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kita pun akan menjadi kecil. Subhanallah, persiapan sebelum kita berjumpa dengan 10 hari terakhir Ramadan, maka perbanyaklah dengan amal salih. Perbanyaklah untuk mengerjakan apapun amal salih yang ada di depan kita, dan jangan tunda untuk nanti dan nanti dan nanti. Subhanallah, kita saat ini diberikan kehidupan oleh Allah, bisa jadi kain-kain kafan kita sedang ditenun. Banyak orang-orang yang dia wafat tidak harus menunggu tua. Banyak orang-orang yang diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak harus menunggu sakit. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal ketika ternyata kesempatan untuk berbuat baik itu sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, teman-teman, perbaiki amalan kita dan banyak-banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta tolong kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala dzikrika, agar Allah membantu kita, menolong kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan kita memohon kepada Allah agar kita mampu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya untuk beramal dengan sebaik-baik amalan. Subhanallah, Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau pernah mengatakan, kata beliau di dalam kitab beliau, seseorang yang ketika dia beramal salih, kemudian di dalam dirinya ada rasa bahwasanya tidaklah ia beramal salih kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Teman-teman, ketika teman-teman hadir di majelis ilmu, itu bukan karena kita punya kuota, bukan pula karena kita punya waktu, tapi ini adalah murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa membaca Al-Qur'an di malam-malam bulan Ramadan, ketika kita bisa melakukan ibadah saum di siang hari bulan Ramadan, ini bukan karena fisik kita yang kuat, bukan, melainkan ini murni karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah tidak tolong kita, maka kita tidak bisa membaca barang 1 ayat pun dari Al-Qur'anul Karim. Kita tidak mampu untuk
bisa mengucapkan zikir dengan lisan-lisan kita. Kita tidak mampu untuk bisa bangun salat tarawih di malam-malam bulan Ramadan. Perbanyak memohon kepada Allah dengan doa-doa kita di setiap surah Al-Fatihah yang kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya untuk tetap bisa beramal salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bangun di malam hari, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah andalkan fisik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kekuatan fisik itu tidak ada apa-apanya. Saya bisa ambil contoh teman-teman. Misalnya teman-teman pengen bangun di malam hari, sudah persiapan jam alarm sudah disetting bangun jam 2. Kemudian tidur, setelah itu ternyata alarm berbunyi, Allah bangunkan ya. Bangun tapi tidak Allah tolong untuk bangun malam. Alarm berbunyi, bangun, hanya mematikan alarm saja kemudian tidur lagi. Mungkin ada banyak kisah-kisah seperti ini. Subhanallah, ini menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa melakukan berbagai macam amal soleh kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama zaman dahulu kala, ulama-ulama salafus salih, mereka dalam masalah garam saja mereka mohon kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Subhanallah, dalam urusan sandal putus saja mereka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan urusan-urusan amal saleh kita di bulan Ramadan? Banyak minta tolong kepada Allah dengan doa yang tadi saya sebutkan, dan perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui betapa luar biasanya istighfar memiliki efek di dalam kehidupan kita, setelah kita mengetahui bahwasanya tidaklah semua itu kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita perhatikan adalah mari sebelum berjumpa dengan 10 hari terakhir Ramadan, kita siapkan, kita luruskan niat-niat kita. Ya, kita harus memiliki sebuah niat yang lurus kepada Allah. Kita harus memiliki sebuah niat yang baik, bahwasanya 10 hari terakhir Ramadan ini, ya Rabb, saya mau beriktikaf misalnya ya. Subhanallah. Dan ini harus ada greget di dalam diri kita teman-teman. Jangan jadikan Ramadan-Ramadan kita itu seperti Ramadan-Ramadan yang pernah kita lalui. Jangan pernah kita mengatakan, ya Allah, saya sudah berpengalaman menemui Ramadan, saya sudah berpengalaman berjumpa dengan 10 hari terakhir Ramadan, jadi menemuinya biasa-biasa saja. Ramadan kali ini harus ada yang berbeda. Kita harus berjuang, kita harus benar-benar memiliki tekad bahwasanya 10 hari terakhir Ramadan di tahun ini harus menjadi momen yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sosok yang sangat luar biasa memperhatikan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau adalah teladan bagi kita bagaimana beliau fokus di 10 hari terakhir Ramadan untuk mengejar yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya subhanallah. Beliau adalah orang yang paling bersemangat ya, membangunkan istri-istri beliau untuk bisa menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dari itu teman-teman harus punya kita niat, ya Allah, saya pengen 10 hari terakhir Ramadan ini untuk bisa beriktikaf. Apalagi teman-teman yang belum punya anak, belum punya suami misalnya, ya subhanallah, masih ringan bebannya. Minta izin kepada walinya masing-masing, kepada orang tua untuk bisa beriktikaf, dan gunakan kesempatan ini dengan baik. Teman-teman akan merasakan, ya subhanallah, kalau sudah kita itu menjadi sosok seorang ibu atau kita sudah berstatus sebagai seorang istri, maka kesempatan untuk beriktikaf di masjid itu menjadi sebuah hal yang butuh perjuangan ya. Kalau teman-teman sekarang ya, Masya Allah, yang masih muda-muda nih, masih single, masih belum menikah, tuh cukup misalnya izin ke orang tua mengizinkan, sudah. Nggak ada lagi pikiran bagaimana anak-anak, apalagi subhanallah yang punya anak-anak kecil, masih balita, mau itikaf tuh mikir-mikir, nanti bagaimana anak-anaknya yang masih kecil, nanti bagaimana dengan suaminya, bagaimana misalnya dengan belajar anak-anak, bagaimana dengan, Masya Allah, banyak sekali yang jadi pikiran ya. Jadi yuk coba bulan Ramadan ini teman-teman memiliki
cita-cita yang mulia, beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan dan minta kepada Allah, perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau Allah pertemukan kita dengan 10 hari terakhir Ramadan, perbanyak doa ini. Ya subhanallah, dan ini doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah teman-teman, hikmahnya ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada umat Nabi Muhammad kesempatan untuk bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Karena barang siapa yang dia menghidupkan malam Lailatul Qadar, dia seakan-akan hidup 83 tahun ya teman-teman. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya beliau pernah memberitahukan kepada kita bahwasanya umat beliau ya itu kisarannya adalah 60 sampai 70. A'maru ummati baina 60 ila 70. Ya, Masya Allah. Sehingga kalau misalnya ada dari umatnya Nabi Muhammad yang pernah berjumpa dengan Lailatul Qadar sebanyak 10 kali saja, artinya dia sudah beribadah seakan-akan beribadah kurang lebih sebanyak 830 tahun. Subhanallah. Beda dengan umat-umat zaman dahulu, umatnya Nabi Nuh alaihissalam misalnya. Kita tahu Nabi Nuh ketika beribadah, ketika beliau berdakwah, itu beliau ambil kurun waktu 950 tahun ya. Itu dakwanya Nabi Nuh. Bagaimana dengan umurnya Nabi Nuh alaihissalam? Bagaimana dengan umur kaumnya? Pastinya lebih panjang lagi ya, Masya Allah. Kebaikan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW diberikan spesial untuk bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah ya, yang namanya malam Lailatul Qadar itu adalah sebuah rahasia yang memang Allah rahasiakan ya, Masya Allah. Terjadi, para ulama mengatakan ya, malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil ya, Masya Allah, di 10 hari terakhir Ramadan. Subhanallah. Dan ini adalah qaulur rajih. Ibnu Utsaimin beliau pernah mengatakan, fa innal qaulur rajih inda ahlul ilm, pendapat terkuat menurut para ahlul ulama, para ulama ya, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah. Tatanaqqal taratan takunu fi lailati 21, kadang tanggal 21, wa taratan takunu fi lailah 23, kadang ya jatuh di tanggal 23, di malam 23, wa fi lailah 25, dan terkadang jatuh pada malam 25 ya. Atau kata Syekh Utsaimin, wa fi lailah 27 ya, atau terjatuh di malam 27 atau 29. Bahkan nih kata Syekh Utsaimin teman-teman, wa fil asfa'i qad takun, bahkan malam Lailatul Qadar itu bisa jadi terjadi pada malam-malam genap, bukan malam-malam ganjil saja. Teman-teman nanti bisa langsung belajar di kitabnya Syekh Utsaimin Majmu' Fatawa. Jadi Masya Allah, antuna itu masih muda-muda. Yuk balik lagi kalau mau belajar ke kitab maraji' para ulama ya. Jadi yang namanya menuntut ilmu itu harusnya kembali ke sumber aslinya, ke Al-Quranul Karim, ke sunnah, ke hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, ke kitab-kitab para ulama. Karena itu ada banyak ilmu di sana ya, Masya Allah. Sehingga kita dapat ilmu yang banyak, dapat warisan dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita tahu yang namanya para Nabi itu tidak mewariskan harta, tapi para Nabi mewariskan ilmu kepada kita semuanya ya, Masya Allah. Subhanallah. Jadi teman-teman kembali lagi ya, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi berpindah-pindah. Bahkan kalau Syekh Utsaimin mengatakan di malam genap saja itu kadang terjadi malam Lailatul Qadar ya. Wallahu taala shawab. Yang penting kita ikuti apa yang menjadi nasihat dari Rasulullah SAW ya. Beliau pernah mengatakan, iltamisu lailatul qadri fi akhiri lailah, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam terakhir ya. Taharru bi lailatul qadar, Rasulullah SAW mengatakan carilah Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang dia bangun ya di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, subhanallah, iman ya teman-teman, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa yang dia melakukan qiyam di Lailatul Qadar ya dengan iman, dengan benar-benar dia meyakini bahwasanya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ihtisab, dan dia benar-benar mengikhlaskan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam bangun di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kita untuk Allah hapus dosa-dosa kita. Subhanallah, subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di malam Lailatul Qadar itu teman-teman malaikat turun ya, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kepada kita semuanya, kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, maka sungguh malaikat itu
itu berdesak-desakan di malam Lailatul Qadar. Ya Masya Allah, Masya Allah. Saking banyaknya malaikat yang turun. Saya pernah membaca sebuah kitab dari seorang ulama. Beliau mengatakan jumlah malaikat yang kelak nanti turun ke muka bumi ini di malam Lailatul Qadar itu lebih banyak daripada jumlah kerikil-kerikil yang ada di buminya Allah. Ya Masya Allah. Ketika malam Lailatul Qadar tiba, ya Masya Allah, para malaikat Allah turunkan ke muka bumi ini sampai matla'il fajar, ya, sampai terbitnya fajar. Ya subhanallah. Maka orang-orang yang berjumpa dengan malam Lailatul Qadar Allah berikan ketenangan jiwa. Ya subhanallah. Allah jadikan hatinya itu tenang. Ya subhanallah. Dan subhanallah, di malam Lailatul Qadar itu ada momen, ya, doa-doa kita dikabulkan teman-teman. Bahkan di malam Lailatul Qadar itu ada yang namanya, kalau teman-teman belajar masalah akidah, ya, coba teman-teman kembali ke kitab Aqidah Wasithiyah. Di sana nanti teman-teman akan pelajari pembahasan masalah takdir, ya. Jadi di antara takdir Allah itu ada takdir sanawi. Takdir sanawi ini akan Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam Lailatul Qadar, ya. Jadi ada penentuan dari takdir, ya subhanallah. Di malam Lailatul Qadar itu kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kehidupan kita di sisa-sisa hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kehidupan yang Allah ridai, dan Allah Subhanahu wa taala kita minta kepada Allah agar kelak mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus tertinggi. Ya subhanallah. Dan bukan hanya mendoakan diri kita dan keluarga kita saja teman-teman, tapi lebih dari itu mendoakan kaum muslimin, mendoakan teman-teman kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan orang yang pernah berjasa kepada kita, mendoakan orang-orang yang pernah mendolimi kita sekalipun. Kita doakan, ya. Karena yang namanya doa itu gratis, nggak bayar. Orang-orang yang bisa mendoakan orang lain itulah orang-orang yang memiliki hati yang bersih, ya. Jikalau kita sampai saat ini tidak bisa mendoakan orang-orang yang mendolimi kita, tidak bisa mendoakan orang lain, maka tanya diri kita masing-masing, ada apa di hati kita? Ya subhanallah, subhanallah. Setelah kita benar-benar, ya, mengoptimalkan sebelum berjumpa dengan 10 hari terakhir ini dengan berbagai macam amal salih yang kita lakukan, ya Masya Allah. Kemudian kita perbanyak berdoa kepada Allah agar Allah menerima semua amal ibadah kita dari awal bulan Ramadan sampai nanti akhir bulan Ramadan. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an teman-teman sudah menjadi kebiasaan mereka, kalau mereka keluar dari bulan Ramadan, mereka itu benar-benar memohon kepada Allah agar Allah menerima apa yang telah mereka lakukan di 6 bulan setelah bulan Ramadan. Jadi 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka memohon kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah di bulan Ramadan ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa kita, ya Masya Allah. Baik, alhamdulillah kita cukupkan. Barakallahu fikunna jami'an ya akhwat. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.